Nama saya Monica Dwita Miningsih dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 20. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan hidayahnya sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait perubahan akibat adanya virus corona dan pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi. Teman-teman semua pastinya sudah tahu bahwa dunia kita sedang dilanda virus corona yang sangat dahsyat. Ratusan ribu orang terinfeksi, bahkan sampai nyawa pun melayang. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan sebagai pandemi global. Perlu kita ketahui pada saat ini virus corona telah menjadi pandemi yang sangat berbahaya dan mematikan di seluruh penjuru dunia. Virus ini biasa ditemukan pada hewan, seperti kucing, anjing, dan kelelawar. Namun, virus corona pada hewan hanya dapat menyebar antara binatang yang satu dengan binatang yang lain. Bahkan, sebagian hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak menyebar. Lalu, mengapa tubuh manusia bisa terserang virus ini? Virus corona menyerang manusia dari binatang di pasar basah di kota Wuhan, tempat sejumlah pasien corona pertama diidentifikasi saat sedang bekerja atau berbelanja. Banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Penularan pertamanya dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Virus corona dapat menyebar dengan cepat, termasuk Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga saat ini. Virus ini menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Virus corona pada manusia paling umum menular dari orang yang terinfeksi ke orang lain melalui berbagai cara. Virus ini dapat menular dengan mudah melalui udara dengan batuk dan bersin. Namun bisa juga melalui kontak langsung seperti berjabat tangan, menyentuh badan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan. Wabah virus ini banyak memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya membuat perubahan perilaku manusia. Bagaimana perubahannya? Awalnya kita kurang menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Sekarang menjadi lebih menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Faktor kesehatan sendiri merupakan pertahanan di samping anjuran untuk mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Selain dampak positif, terdapat banyak dampak negatif di dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan yang saat ini kita rasakan. Adanya virus corona membuat kehidupan masyarakat berubah. Kini hampir seluruh orang di belahan bumi melakukan segala aktivitasnya di rumah, seperti belajar dan bekerja. Adanya pandemi ini membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaannya. Namun, pemerintah melakukan kebijakan mekanisme dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk menekan angka pengangguran. Masyarakat menjadi banyak yang takut untuk bepergian, karena semakin hari pasien yang terinfeksi semakin meningkat. Pemerintah membuat keputusan work from home dan school from home. Pembelajaran tatap muka di sekolah ditiadakan dan diganti dengan metode belajar dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring. Namun, siswa dan guru yang tidak terbiasa dengan daring ini akan menyebabkan banyaknya permasalahan. Mereka harus belajar sendiri, kendala koneksi internet dan kuota yang belum tentu semua orang miliki. Hal ini akan menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Dari yang dulunya selalu pembelajaran tatap muka di sekolah, sekarang harus melaksanakan online tanpa persiapan yang matang. Namun bagaimanapun juga harus dilakukan agar proses pembelajaran tetap berjalan. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita akan tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari pembelajaran yang tidak tersampaikan.
Tak ingat pengorbanan tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam mempertaruhkan nyawa dan diri mereka sendiri untuk melawan virus ini. Apa saja yang dapat kita lakukan? Kita dapat mencegahnya dengan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, selalu menggunakan masker saat bepergian, menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, marilah kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita hanya perlu waspada dan menjaga kesehatan, imunitas diri, dan saling menguatkan antar sesama. Ketakutan dan kekhawatiran hanya akan membuat masalah yang membuat imunitas kita menurun. Otak penuh dengan stigma negatif yang mengakibatkan kepala pusing, yang tentunya berakibat pada kesehatan tubuh kita. Jangan stres berlebihan karena dapat meningkatkan risiko terkena banyak penyakit. Tak hanya itu, kesehatan mental pun ikut terpengaruh. Hal ini tentunya memiliki pengaruh bagi semua lapisan masyarakat yang turut serta merasakan adanya pandemi ini. Tetapi bagaimana agar imunitas tubuh kita kuat? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi, berolahraga di sekitar rumah cukup dengan latihan fisik selama 30 menit setiap hari atau jogging, berjemur di pagi hari, mengonsumsi banyak air putih, buah-buahan, dan sayur sebagai antioksidan. Atau minumlah minuman yang mengandung ekstrak empon-empon seperti jahe merah dan temulawak agar tubuh tetap hangat dan menghambat bakteri penurun imunitas. Tentu saja kita semua tidak mau terkena virus ini. Karena jika sudah terkena, dalam jangka panjang, organ akan mengalami kerusakan. Virus ini akan menyerang orang yang kekebalan tubuhnya lemah. Jika imun tubuh lemah, akan mudah terserang oleh berbagai virus. Gizi yang baik juga sangat penting sebelum, selama, dan setelah infeksi. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang sehat sangat penting selama pandemi ini. Meskipun tidak ada makanan atau suplemen makanan yang dapat mencegah infeksi COVID-19, makanan yang sehat dan bergizi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang baik. Ingat, virus corona belum ada obatnya. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat pada kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.